wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma shalli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita hadiratkan ke Allah Subhanahu wa taala karena Beliaulah kita bisa kumpul lagi walaupun online ya dalam kondisi pandemik. Semoga kita semua dengan niat masing-masing bisa mendapatkan pahala baik dalam menuntut ilmu maupun kebaikan untuk keluarga kita. Juga kepada Rasulullah SAW, atas beliaunya lah kita bisa menikmati keindahan Islam, menikmati iman dan lainnya. Juga kepada para sahabat beliau, semoga selalu dalam lindungan Allah. Untuk memulai acara ini ada beberapa tata tertib. Mohon untuk peserta dapat meng-off-kan video dan audionya. Kemudian juga nanti untuk pertanyaan setelah materi disampaikan bisa melalui chatbox atau raise hand seperti biasanya. Untuk memulai acara kami persilakan Pak Ustadz tafadhol. Hari ini sudah hadir Ustadz Al-Husni akan menyampaikan materi Nuruddin Mahmud Zangki, yaitu penguasa adil cahaya agama. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih, Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah sekalian, Bapak, Ibu-ibu, hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita mensyukuri semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua karunia tersebut meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya merasa berbahagia dan bersyukur dapat kembali hadir pada majelis kajian sejarah Islam ini setelah beberapa waktu isolasi mandiri di rumah. Berkat doa Bapak dan Ibu sekalian, saudara sekalian, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Semoga Allah sehatkan kita semua dan lindungi kita dari wabah penyakit ini. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita menelusuri kehidupan orang-orang yang mulia yang tercatat dalam sejarah untuk memotivasi agar kita senantiasa optimis dalam melaksanakan aktivitas kita dan tanggung jawab kita dalam berislam. Karena semua catatan sejarah yang sudah diabadikan itu akan diulangi lagi. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikian hari-hari itu akan dipergilirkan kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, ketika kita membaca, menelusuri, menggali kisah dan sejarah orang-orang terdahulu yang cemerlang sebagai catatan tinta emas sejarah Islam, hendaknya menjadi cermin, memberikan semangat dan memotivasi pada diri kita agar kita bisa mencontoh beberapa hal yang terkait dengan kegemilangan mereka. Pada kesempatan ini, sejarah yang sama-sama kita akan telusuri dan pelajari tentang Nuruddin Mahmud Zangki, penguasa adil cahaya agama. Merupakan sebutan yang dilekatkan kepada Nuruddin Mahmud Zangki ini. Al-Malikul Adil, penguasa yang adil. Nuruddin, cahaya agama. Itulah kalimat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah terhadap dirinya. Karena orang ini orang yang taat dalam menjalankan agama. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nuruddin Mahmud Zangki orang yang senantiasa berada dalam saf pertama, sholat di awal waktu, senantiasa berupaya untuk mendekatkan dirinya terhadap ayat-ayat Allah. Bahkan
Nuruddin Mahmud Zangki dikenali sebagai orang yang menjaga kualitas integritasnya kepada Allah dengan qiyamul lail, dengan memperbanyak doa, dan itu juga dikomentari mereka-mereka yang berada di Damaskus yang non-muslim, bahwasanya yang memberikan kejayaan dan kegemilangan terhadap Nuruddin Mahmud Zangki bukan karena kekuatan militernya, bukan karena kehebatan infrastruktur prajurit-prajuritnya, juga bukan kegemilangan amunisi-amunisi yang dimilikinya, tetapi takarub dan doanya setiap malam kepada Allah. Itulah yang dapat mengalahkan kami. Itulah ungkapan mereka-mereka yang muslim kepada Muhammad Nuruddin Mahmud Zangki ini. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pernah mendengar satu ungkapan yang berbunyi, ruhbanum bil lail wa fursanum bin nahar. Ada orang-orang yang dikategorikan sebagai rahib di malam hari dan penunggang kuda yang gagah perkasa di siang hari. Mungkin bila kita membaca dan memahami kalimat idiom ini, pasti disampaikan oleh mereka yang non-muslim, karena kita tidak mengenal kerahiban. Mereka menisbatkan dengan perilaku kerahiban apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang taat di malam hari. Ruhbanum bil lail, mereka bagikan pendeta, bagikan rahib, menangis di malam hari, bermunajat kepada Allah, bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di siang hari mereka penunggang-penunggang kuda yang gagah perkasa. Itulah ungkapan yang ditujukan kepada mereka-mereka para pahlawan-pahlawan Islam yang menguatkan dirinya, mengokohkan integritas dirinya dengan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nuruddin sebagai penguasa yang adil juga amat sangat memperhatikan apa yang dialami oleh masyarakatnya, sehingga dia memimpin satu lembaga yang dikenali dengan sebutan Darul Adl, rumah keadilan. Siapa saja yang meminta hak-hak keadilan akan diberikan. Siapa saja yang menyampaikan hak-hak keadilannya terampas, dia akan selesaikan. Subhanallah, tidak memandang siapa yang meminta kepadanya, apakah muslim ataupun non-muslim. Karena itu dia menyediakan waktunya di setiap Selasa pagi di serambi masjid untuk mendengarkan keluhan-keluhan, untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat apa yang terjadi di sekitarnya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika masyarakatnya menyampaikan keluhan, tingginya pajak, tingginya iuran, perilaku para amir-amir, para gubernur-gubernur yang tidak berkenan di hati rakyat, tersampaikan oleh mereka yang meminta keadilan kepadanya, maka Nuruddin pun menyelesaikannya. Subhanallah, luar biasa para penguasa adil di masa itu. Mereka senantiasa mendengar apa yang menjadi keluhan rakyat di bawah kekuasaannya, yang dia khawatir nanti itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga terhadap keluarganya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa kalau kita menyaksikan ada makanan orang yang miskin, menu-menu yang mereka santap, maka makanan yang disantap oleh Nuruddin Mahmud Zangki lebih rendah dari itu.
Ini yang membuat keluarganya pernah menyampaikan ketidaktahanannya atas penderitaan hidup secara duniawi, padahal dia adalah penguasa. Ketidaktahanannya, kenapa harus memperlakukan diri kita dengan cara yang sedemikian rupa? Sang istri minta untuk dinaikkan taraf kehidupannya, maka Nuruddin pun memberikan 3 toko pribadi yang dia miliki di Hims, di Irak, dan beberapa Homs di Suriah, dan dia memberikan beberapa material harta untuk sang istri. Lalu dia katakan kepada istrinya, itulah yang saya miliki, 3 toko dan beberapa kekayaan yang ada di tangan saya. Jangan kamu berharap yang lebih dari itu. Jangan sampai apa yang kau inginkan menjadikan jariku meletakkan uang amanat umat ini, lalu akhirnya aku tenggelam dosa dan siksa dari Allah karena keinginan darimu. Subhanallah. Ibnu Katsir menisbatkan dia tidak pernah tergiur untuk menimbun harta, tidak pernah melihat kepentingan dirinya untuk mengeruk kekayaan dunia. Dia tidak pernah tergoda dengan bujuk-bujuk rayu, sehingga orang-orang mengatakan, apa mungkin seorang penguasa berlaku zuhud padahal ada kesempatan dan kemungkinan untuk bisa meraih dunia sebanyak-banyaknya. Nuruddin menyampaikan, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kekayaan yang sangat besar kepada Nabi Sulaiman, kepada Rasulullah SAW, tetapi keduanya bisa menjaga diri dari ketamakan dan kerakusan dunia, sehingga dikatakan bagi orang-orang yang beriman tidak meletakkan dunia di hati, meskipun dunia itu ada di tangannya. Subhanallah, betapa mulianya orang-orang terdahulu sebelum kita memberikan keteladanan. Dan inilah yang dilakukan oleh Nuruddin Mahmud Zanki. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau pun memiliki kecintaan terhadap para ulama, sehingga majlis-majlis para ulama senantiasa dihadiri dan memberikan kehormatan kepada para ulama. Mereka pun mengatakan ketika Nuruddin Zanki datang bersama-sama dengan mereka, membaca kitab-kitab, menelusuri karya-karya para ulama, memahamkan dirinya dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW, mereka bagaikan bertengger burung di atas kepala mereka, serius dengan penuh kesungguhan agar menghasilkan muatan ilmu yang memberikan pencerahan kepada umat, sehingga majlis-majlis para ulama gemar, senang dihadiri oleh Nuruddin Mahmud Zanki. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ini di dalam catatan sejarah nama lengkapnya adalah Nuruddin Abul Qasim Mahmud bin Imanuddin At-Tabiq Zanki bin Sungkur Al-Hajib. Usianya berkisar 56 tahun. Beliau dilahirkan pada bulan Februari 1118 Masehi sampai dengan bulan Mei 1174 Masehi. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, beliau dipanggil dengan sebutan Abul Qasim dan diberikan gelar julukan Nuruddin, cahaya agama, karena
kesolehannya, ketaatannya, peningkatan kualitas iman yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka mendapatkan penerangan agama yang sangat kuat dari Nuruddin Mahmud Zangki ini. Maka orang-orang memberikan sebutan Nuruddin, cahaya agama. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengingatkan kepada diri kita bahwasanya ketika engkau duduk dengan seseorang lalu kemudian engkau merasakan ketaatan daripadanya, maka gemarilah dirimu untuk duduk bersamanya, berlama-lama dengannya, memberikan layanan servis kepadanya, agar apa yang terdapat di dalam dirinya dapat juga bersemayam di hati dirimu. Ungkapan ini mungkin sering kita dengar, bagaimana orang-orang soleh mengajarkan kepada diri kita. Sebaliknya, ketika kita duduk dengan seseorang, lalu kita merasakan dosa orang tersebut, seakan-akan azab Allah Subhanahu wa taala akan terjadi pada orang tersebut, maka janganlah hadir bersamanya, janganlah duduk dengannya, dan hindarilah bersama dengannya ketika kita tidak mampu menyampaikan wasiat, nasihat, dan peringatan kepadanya. Barangkali kita sering mengalami hal yang semacam itu. Ketika kita duduk dengan seseorang, iman kita bertambah. Atau sebaliknya, ketika kita duduk dengan seseorang, yang terbayang adalah dosa dan azab yang bakal diperoleh. Nauzubillah. Nuruddin juga dikenal dengan sebutan Al-Malikul Adil, penguasa yang adil, memberikan hak-hak keadilan kepada siapapun yang meminta, tanpa ada batasan. Sampai-sampai orang-orang Yahudi pun senang untuk mendapatkan keadilan dari Nuruddin Mahmud Zangki ini. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika datang seorang amir menjumpai Nuruddin Mahmud Zangki. Dia menceritakan segala hal yang Nuruddin menganggap ini adalah aib. Maka kemudian dia pun memberikan peringatan. Kalau saja engkau masih melanjutkan apa yang kau sampaikan, maka akan aku pukul engkau. Dan berhentilah menceritakan hal-hal yang sedemikian rupa itu. Subhanallah, bagaimana para penguasa-penguasa, para amir, para gubernur pada waktu itu mendapatkan peringatan keras dari Nuruddin Mahmud Zangki ketika melakukan hal-hal yang bersifat pelanggaran atau ketidaklayakan. Ayah beliau, Imaduddin Zangki, penguasa di wilayah Suriah dan Mosul, berada di Irak. Karena Imaduddin Zangki ini punya dua kekuasaan di wilayah Suriah dan di wilayah Irak, ketika ayahnya meninggal dunia, dua kekuasaan itu dibagi. Nuruddin dengan kakaknya Saifuddin Ghazi membagi dua kekuasaan ayahnya yang ditinggalkan. Nuruddin di wilayah Suriah dan kakaknya di wilayah Mosul di Irak. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nuruddin mendapatkan wilayah kekuasaan di Syria, banyak para pencatat sejarah menyampaikan bahwa Nuruddin memiliki visi yang sangat kuat untuk mewujudkan obsesi kebaikan, kemaslahatan untuk umat. Oleh karena itu, apa yang dia lakukan dan apa yang dia kerjakan
berkaitan dengan tanggung jawab kewilayahan dan kepemimpinan, Nuruddin Mahmud Zangki memiliki visi. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sampaikan beberapa poin-poin terkait dengan visi Nuruddin Mahmud Zangki ketika mendapatkan kekuasaan wilayah Suriah untuk memberikan kemaslahatan dan kebaikan kepada umat. Seringkali banyak orang hanya menyatakan punya visi membangun bangsa dan negerinya, tetapi ternyata yang terjadi adalah memporak-porandakan kemaslahatan yang sudah didapatkan oleh bangsa dan negerinya. Sementara pada masa Nuruddin Mahmud Zangki memimpin, kondisi dan situasi keadaan masyarakat sungguh dihadapkan pada situasi yang sulit. Pertikaian antar kerajaan, pertentangan antar mazhab, sikap-sikap yang tidak bersahabat dari mereka-mereka di luar kaum muslimin, serta intrik-intrik politik ketika ada kesempatan untuk memimpin sebuah otoritas kewilayahan. Apalagi kemudian situasi dan kondisi Islam dan kaum muslimin terbelakang. Tidak ada kondisi-kondisi yang memberikan pencerahan dan kebahagiaan akan pembebasan wilayah-wilayah Islam sebagaimana yang pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Maka Nuruddin Mahmud Zangki menetapkan dan melaksanakan visi yang dia miliki membangun amanah kekuasaannya. Pertama, berupaya untuk membebaskan wilayah Islam dan menghidupkan kembali roh jihad. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 poin di sini. Membebaskan wilayah Islam yang dimaksudkan adalah membebaskan Al-Aqsa dari cengkraman Nasrani, tentara salib ketika itu. Sekian puluh tahun kaum muslimin berhadapan dengan tentara salib dan silih berganti. Tetapi memang kekuasaan wilayah Al-Aqsa didominasi oleh Nasrani ketika itu. Tentara salib menguasainya. Untuk bisa kembali membebaskan wilayah ini, tidak lain dan tidak bukan kecuali menghidupkan roh jihad. Maka ketika ada gubernur Damaskus yang datang meminta bantuan untuk menghadapi pasukan salib, Nuruddin pun segera menyambutnya, mengirimkan bala bantuan yang diperlukannya. Dan ini menjadi kesemangatan menyelesaikan amanah tanggung jawab yang besar untuk kaum muslimin pada waktu itu, membebaskan Al-Aqsa. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar kalimat pembebasan Al-Aqsa, pasti telinga kita akrab dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Karena Salahuddin Al-Ayyubi yang dipopulerkan oleh sejarah, dialah pembebas Al-Aqsa. Tetapi ketika kita membaca, menelusuri bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Al-Aqsa, ternyata tidak lepas dari pengaruh gurunya Nuruddin Mahmud Zangki yang membekali dan memberikan pondasi bagaimana membebaskan wilayah Islam dari cengkraman tentara salib ketika itu, membangkitkan semangat misi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah mengherankan ketika itu bagaimana semangat jihad yang dimiliki oleh kaum muslimin, sebagaimana yang diungkapkan oleh nenek-nenek moyang mereka terdahulu, Khalid ibn Walid, yang memberikan komentar, jawaban dan argumentasinya mengapa bisa selalu memenangkan jihad di berbagai macam tempat.
Khalid ibn Walid pun menyampaikan, nahnu unasun yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Kita ini manusia yang datang ke tempat semacam ini mencintai mati, sebagaimana kalian datang ke sini mencintai kehidupan. Begitulah semangat jihad yang dikobarkan oleh Nuruddin Mahmud Zangki kepada kaum muslimin dalam kerangka membebaskan Al-Aqsa. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita juga mendengar, menyaksikan bagaimana Al-Aqsa meminta kepada kaum muslimin untuk dibebaskan, dimerdekakan, dan dikembalikan. Karena sesungguhnya Al-Aqsa merupakan simbol keagamaan sebagai titik tolak Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, dan ini menjadi misi kaum muslimin di seluruh dunia agar kembali bisa membuka, menguasai, dan memberikan kemaslahatan dari Masjid Al-Aqsa. Visi yang kedua adalah visi penegakan syariah dan keadilan dalam menjalankan pemerintahannya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, di Damaskus berdirilah sebuah lembaga yang bernama Darul Adl, dan dia sendiri yang memimpin lembaga tersebut, dibersamai oleh para ulama agar bisa menyelesaikan perkara-perkara yang sulit, yang tidak bisa diselesaikan oleh lembaga kehakiman yang ada di bawahnya, sehingga proses-proses seseorang mendapatkan keadilan begitu transparan, dan mereka-mereka yang menuntutnya pun akan mendapatkan haknya dengan baik. Maka banyak orang merasakan tidak ada yang terampas haknya ketika Nuruddin Mahmud Zangki memimpin lembaga Rumah Keadilan kepada kaum muslimin, dan orang-orang merasakan bahwa apa yang didapatkan keadilan dari Nuruddin Mahmud Zangki sebagai hadiah besar bagi rakyat yang dikelola dalam kekuasaannya. Visi yang ketiga adalah visi menguatkan jiwa kejuhudan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nuruddin Mahmud Zangki dalam melihat dan memandang dunia selalu dengan cara pandang kezuhudan yang bersih. Tidak akan mengambil dan tidak akan mau mengambil perbendaharaan negara untuk keperluan dirinya. Bahkan dia menolak pemberian hadiah-hadiah yang ditujukan kepadanya. Pernah dia mendapatkan hadiah berupa imamah. Imamah yang bagus sekali, mahal sekali. Dia hadiahkan kepada Nuruddin Mahmud Zangki. Dia tidak menoleh ke imamah itu. Dia tidak memandangnya. Jangankan mau, memandangnya saja tidak mau. Dan dia katakan, imamah ini berikan kepada para ulama. Akhirnya diberikan kepada seorang ahli ibadah, dan ahli ibadah itu kemudian menjual imamah yang sangat mahal itu untuk biaya uangnya digunakan keperluan dakwah. Subhanallah, ketidaktertarikan Nuruddin Mahmud Zangki terhadap urusan dunia memang sesungguhnya dia memberikan definisi bahwa zuhud itu adalah kosongkan hati dari kecintaan dunia, bukan kosongkan tangan dari dunia. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, visi yang keempat dalam membangun kekuasaannya adalah kecintaan terhadap ilmu dan para ulama.
bagaimana beliau mengajarkan ketika ulama itu datang, dia menyambutnya dengan sambutan yang hangat dan meminta duduk berdampingan dengannya, lalu menelaah referensi-referensi yang dipergunakan oleh ulama untuk menjadi titik temu agar tidak ada lagi pertentangan mazhab di tengah-tengah masyarakat, agar tidak ada lagi merasa jumawa dan dikjaya dengan referensi-referensi yang mereka miliki. Mencari titik temu dari perbedaan-perbedaan yang ada sampai akhirnya mendapatkan kelapangan hati atas perbedaan-perbedaan tersebut. Ini yang dilakukan oleh Nuruddin Mahmud Zanki seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Asakir. Dikatakan bahwa para ulama sangat mencintainya, menghormatinya, mendukung perjuangan yang dilakukannya, karena ketika sama-sama duduk bersama para ulama, Nuruddin dengan kesungguhannya dan kewibawaannya melahirkan ilmu-ilmu kesungguhan dan keseriusan dalam membahas berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga akhirnya mendapatkan titik temu dari perbedaan mazhab-mazhab yang terjadi. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat pengalaman kita di hari ini dalam aspek ini saja, bagaimana pertentangan antar mazhab diperuncing, lalu kemudian memberikan batasan hanya perspektif keagamaan yang mereka miliki saja yang benar, di luar mereka tidak benar, lalu dengan mudah mengkapling surga miliknya, neraka milik yang lain yang tidak sesuai dengan kaidah perspektif beragama pada dirinya. Cara berpikir dan cara bersikap yang sudah barang tentu tidaklah tepat, menganggap orang yang di luar referensi dan gurunya tidak berhak mendapatkan surga Allah, tidak berhak mendapatkan sebutan sunnah, tidak berhak mendapatkan kaidah kebaikan. Nauzubillah. Bukan kaidah seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dalam membangun integritas mereka bersama ilmu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kaidah yang mungkin ini perlu menjadi patokan, dohabit bagi diri kita. Kaidah itu berbunyi, nata'awan bima ittafaqna wa na'tadir bima ikhtalafna. Kita saling tolong menolong pada hal yang kita sepakati. Ketika kita menyepakati sesuatu, janganlah kemudian kita ego dalam organisasi kita, ego dalam institusi kita, ego dalam kumpulan kita. Justru harus sama-sama saling tolong menolong pada hal-hal yang kita sepakati. Wa na'tadir fi makhtalafna, dan kita berlapang hati, berlapang dada, bersabar, saling memahami ketika kita melihat ada sesuatu yang diperselisihkan. Bukan lantas memberikan garis demarkasi, engkau berhadapan dengan saya dan engkau bukan bagian dari saya. Bukan itu yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang soleh, yang memberikan keteladanan dalam beragama kepada diri kita. Salah satu di antaranya apa yang dicontohkan oleh Nuruddin Mahmud Zanki ini. Visi yang kelima adalah visi menjaga kesucian diri dengan menjauhi maksiat dan dosa-dosa. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nuruddin Mahmud Zanki menjadi pengawas dirinya dan masyarakatnya agar tidak terjatuh pada perbuatan kemaksiatan dan dosa-dosa, lalu menjaga kesucian dirinya. Jangan sampai apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dikotori dengan pelaku, dengan perilaku, perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu
terkait memandang rendah orang lain? Apakah itu juga terkait membicarakan aib orang lain? Apakah itu juga terkait menzalimi orang lain? Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas Allah tidak sukai? Sehingga ketika ada gubernur yang dia saksikan melakukan perbuatan maksiat, Nuruddin dengan tegas memukulnya agar perbuatan kemaksiatan itu tidak berlangsung kembali dan tidak dilakukan oleh mereka-mereka yang mendapatkan amanah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin otoritas kewilayahan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan tegas Nuruddin mengatakan, kalau kamu menceritakan apapun saya tidak akan percaya. Dan kalau kamu kembali menyinggung hal-hal yang buruk terhadap seseorang atau terhadap siapapun, tinggalkan majlis ini. Dan saya tidak akan segan-segan untuk memukul dirimu. Ini peringatan keras. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nuruddin Mahmud Zangki berdasarkan fakta-fakta, referensi yang kuat. Bukan hanya sekedar apa kata petugas atau pejabat orang yang ada di bawahnya. Visi yang seperti itu bukan berarti kemudian menjadikan dan menganggap, mengklaim dirinya paling bersih. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu menganggap dirimu yang paling suci. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang paling bertakwa. Ini juga menjadi perhatian pada diri kita. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, mensucikan diri kita, lalu jangan menganggap kitalah yang paling suci daripada manusia yang ada di sekitar diri kita. Nabi SAW menyampaikan agar sikap-sikap yang sedemikian rupa ini jauh di hati kaum muslimin. Shahibul Hikam Imam Athaillah Sakandari menceritakan, ada orang yang sangat soleh sekali. Saking solehnya, kalau dia keluar rumah, awan melindungi dirinya. Yang satu lagi, ada orang yang gemar berdosa dan bermaksiat. Suatu ketika, dua orang itu keamprokan, ketemu, dan bertemu di satu tempat yang memang sulit untuk menghindar, yaitu jembatan yang mereka lalui. Jembatan itu hanya bisa dilalui satu orang, ini berdua. Dalam kondisi yang sedemikian rupa ini, orang soleh itu mengeluh, kenapa saya dipertemukan oleh pendosa ini? Sementara pendosa itu berharap, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan ketika saya berjumpa dengan orang soleh. Maka dalam kondisi yang semacam itu, kata Imam Athaillah Sakandari, Allah hapus amal kedua orang ini. Yang soleh dihapus amal baiknya, yang berdosa dihapus amal dosanya. Karena menganggap dengan anggapan yang berbeda. Menganggap dirinya paling suci. Lalu merendahkan dan meremehkan orang lain. Sementara orang yang berdosa ini berharap karunia dan keberkahan dari orang soleh. Karena itu, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menyikapi kebaikan, kesucian diri kita dengan mengecilkan dan merendahkan dan meremehkan orang yang ada di sekitar kita, sekalipun orang itu pendosa. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, visi yang keenam yang dilakukan oleh Mahmud Zangki, Nuruddin Mahmud Zangki, adalah visi keteladanan dan persuasi ketika menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Dia mencontohkan langsung, dia praktekkan langsung sebagai seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin dan penguasa. Cahaya agama mencontohkan apa yang semestinya dia lakukan agar menjadi contoh, memudahkan, meringankan
rakyat yang menjadi amanah tanggung jawabnya untuk melakukan hal kebaikan seperti yang dia lakukan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nuruddin Mahmud Zanki ini mempunyai pengalaman spiritual yang dicatat dalam beberapa kitab. Pengalaman spiritual ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh dua orang Nasrani yang akan membongkar makam Rasulullah SAW. Banyak ditulis oleh para ulama-ulama, salah satu di antaranya Al-Alamah Jamaluddin Al-Asnawi menceritakan tentang hal ini ketika Nuruddin Mahmud Zanki bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ketika dalam mimpinya berjumpa dengan Rasulullah SAW, Rasulullah menunjuk kedua orang yang berambut pirang. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Nuruddin, "Selamatkan aku dari orang ini." Nuruddin kemudian bangun dari mimpinya. Seperti sesuatu yang mencemaskan dan menakutkan. Dia pun kemudian sholat, berwudu, sholat, tidur kembali. Datang lagi mimpi yang sama. Rasulullah minta diselamatkan dari dua orang pirang itu. Nuruddin bangun, kaget, cemas, berwudu dan sholat lagi. Tidur lagi. Dalam tidur yang ketiga, terbangun lagi karena mimpi yang sama. 3 kali mimpi yang sama. Sehingga Nuruddin mengatakan di dalam hati, ini gak boleh tidur lagi. Maka kemudian dia mengajak malam itu menterinya Jamaluddin Al-Musili untuk berangkat ke Madinah. Dia membawa beberapa pengawalnya, rombongannya, dengan membawa harta yang banyak ke Madinah. Ditempuhlah perjalanan sampai beberapa hari ke Madinah. Lalu ketika berada di Madinah, Nuruddin melaksanakan bebersih diri dan melaksanakan sholat, berziarah ke makam Rasulullah SAW, kemudian dia duduk di sekitar Raudhah. Sang menteri melihat Nuruddin ini dalam kondisi seperti bingung, cemas. Sehingga dia mengatakan, apa yang terjadi? Apa engkau mengenali dua orang yang ada dalam mimpimu? Iya, kata Nuruddin. Nuruddin meminta mimpi yang dia sampaikan tidak diceritakan kepada yang lain. Maka kemudian sang menteri ini mengumpulkan orang-orang di masjid dan menyampaikan bahwa Sultan Nuruddin Mahmud Zanki berziarah ke makam Rasulullah SAW dengan membawa harta yang banyak. Oleh karena itu, tulislah siapa-siapa orang-orang yang ada di sekitar kalian. Maka kemudian orang-orang di Madinah menuliskan nama, lalu mendapatkan pemberian hadiah dari Sultan, dari Nuruddin Mahmud Zanki. Semua mendapatkannya. Nuruddin menyaksikan dan memperhatikan satu persatu orang yang mendapatkan hadiah itu. Sampai tinggal beberapa orang, Nuruddin tidak mendapati orang yang seperti dalam mimpinya. Akhirnya Nuruddin mengatakan, apa masih ada lagi orang yang belum dapat? Karena hampir habis orang yang antri mendapatkan hadiah darinya, tidak ada yang mirip seperti mimpinya. Akhirnya orang-orang mengatakan, ada yang belum
yang tersisa mendapatkan pemberian hadiah ini 2 orang dari Maroko, dari Maghribi. Tapi orang ini orang soleh dan orang kaya, sering tidak mau mendapatkan sedekah, justru dia memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Nuruddin kemudian merasakan ketenangan di hatinya. Datangkan, lega dia. Datangkan kedua orang itu kepadaku. Akhirnya didatangkanlah 2 orang itu kepada Nuruddin. Nuruddin pun menyaksikan kedua orang ini mirip persis seperti yang ada dalam mimpi. Dari mana kamu? Dari Maghrib. Kami datang untuk berhaji dan berziarah di sini dan tinggal dekat sini, dekat dengan makam Rasulullah SAW. Maka Nuruddin mengatakan, jujur, kamu datang ke sini untuk apa? Maka akhirnya orang ini bungkam, merasa ada sesuatu yang sangat berat untuk menyampaikan argumentasi apa yang akan dia utarakan kepada Nuruddin Mahmud Zangki ini. Maka kemudian Sultan pun membawa orang ini ke tempat tinggalnya. Dia menemukan banyak harta, ada kitab-kitab, ada koper. Akhirnya Nuruddin pun bertanya kepada orang-orang. Orang-orang memuji dia. 2 orang dari Maghrib ini rajin puasa, rajin sholat, sering ziarah di Raudhah, ke makam Rasulullah. Bahkan setiap pagi dia pergi ke Baqi, datang ke Masjid Quba, dan lain sebagainya. Orang-orang yang meminta kebutuhan darinya dipenuhi dengan segera. Kata Sultan, subhanallah, luar biasa apa yang dilakukan oleh orang ini. Namun kemudian Sultan keliling-keliling rumah ini, lalu mendapati satu tikar. Dan diangkat tikar itu, ternyata tikar tersebut adalah terowongan galian yang menghubungkan rumah yang dia tempati ke makam Rasulullah SAW. Maka gegerlah orang-orang. Nuruddin memukul orang itu dan mengatakan, jujur apa yang kamu lakukan? Orang ini kemudian menyampaikan bahwa dia membuat galian terowongan itu untuk mengambil dan membongkar makam Rasulullah SAW. Adapun setiap pagi datang ke Baqi membawa koper itu berisi galian-galian tanah yang dia lakukan di malam hari. Maka akhirnya kemudian orang-orang mengetahui sifat dan watak buruk orang ini yang akan membawa jenazah Rasulullah SAW ke Damaskus, ke Syria. Maka kemudian Nuruddin Mahmud Zangki menghukum orang ini, lalu menjelaskan bagaimana hal-hal yang sedemikian rupa harus diantisipasi oleh masyarakat. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa pembebasan Al-Aqsa dimulai cikal bakal dan bahan bakunya dari Nuruddin Mahmud Zangki yang kemudian diteruskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang menjadi pilar-pilar dasar dalam membebaskan Al-Aqsa yang dilakukan Nuruddin Mahmud Zangki ini? Pertama, membersihkan dan menyiapkan masyarakat kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin memiliki cita-cita yang luhur untuk bisa membebaskan kembali Al-Aqsa. Sehingga semangat membebaskan Al-Aqsa tersemayam di hati setiap kaum muslimin. Sekarang ini kita menyaksikan ada batasan. Al-Aqsa jauh di Palestina, kita di Indonesia, sehingga tidak ada ikatan hati kita dengan Al-Aqsa. Itu tidak dilakukan oleh Nuruddin Mahmud Zangki. Nuruddin Mahmud Zangki menginginkan di hati setiap muslim ada kecintaan dan keterkaitan dengan Al-Aqsa. Sehingga ketika Al-Aqsa sedang menangis, dirinya pun sedang menangis karena belum mampu membebaskan Al-Aqsa. Maka semangat itulah yang ditumbuhkan. Yang kedua, membangun manajemen dalam pemerintahannya. Sehingga yang muncul adalah solidaritas yang kuat satu sama lain
dan menghindari pertikaian-pertikaian. Yang ketiga, menghilangkan berbagai macam permusuhan antar mazhab, membangun kekuatan-kekuatan kaum muslimin, mengkoordinasikan semua potensi, lalu saling integral, saling menyempurnakan, saling memperbaiki, yang pada akhirnya setiap kaum muslimin mendapatkan pengakuan dan penghargaan dalam investasi kebaikan. Kemudian menumbuhkan infrastruktur di tengah-tengah masyarakat agar tidak ada keterkaitan dan ketergantungan pada pihak yang lain, dan ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Baru kemudian Nuruddin menyiapkan kekuatan militer, membangun infrastruktur perlengkapan yang dibutuhkan membebaskan Al-Aqsa, dan ternyata itu dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi di kemudian hari. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliaulah sebagai guru Salahuddin Al-Ayyubi yang menguatkan cita-cita untuk membebaskan Al-Aqsa, dan terbukti pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nuruddin wafat di tahun 1174 Masehi karena sakit, bertepatan dengan tahun 570 Hijriah, dan beliau dimakamkan di dekat kota Damaskus, dekat dengan wilayah kekuasaannya. Lalu didirikanlah di sekitar wilayah makamnya masjid yang bernama Masjid Jami Nuruddin Asy-Syahid. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bahagian-bahagian yang diceritakan oleh sejarah bagaimana kegemilangan Nuruddin Mahmud Zanki sebagai pencetus langkah-langkah pembebasan Masjid Al-Aqsa yang kemudian dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi setelah sekian lama terjadi perang salib dengan kaum Nasrani. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga merahmati Nuruddin Mahmud Zanki yang telah mengukir kebaikan dan kemaslahatan untuk kaum muslimin, termasuk juga pada diri kita. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Saya kembalikan kepada hostnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk tataran materinya. Jadi semakin rindu kita ya di Indonesia ada hadir pemimpin seperti ini. Sebelum kita mulai acara tanya jawab, ada beberapa poin yang bisa di-sharing bahwa beliau Muhammad Zanki ini mendapatkan gelar Nuruddin, yaitu cahaya agama, dan beliau juga guru dari Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil menaklukkan Palestina. Seorang pemimpin yang menjaga sholat berjamaah, sholat malam, banyak baca Quran, berpuasa, dan selalu memiliki ilmu agama. Kemudian perkataan dari Ibnu Al-Fathir bahwa beliau juga dianggap seorang pemimpin yang paling adil selepas Umar bin Abdul Aziz, yang luar biasa dan memiliki visi yang mungkin bisa ditiru di pemimpin kita, visi pembebasan wilayah Islam dan misi jihad, visi penegakan syariah dan keadilan, visi kejuhutan, cinta kepada ilmu dan para ulama, menjaga kesucian diri dari maksiat, dan terakhir visi kekuatan teladan dan persuasi. Pak Ustadz, sorry, ada waktu sampai jam berapa untuk tanya jawabnya? Silakan kalau ada. Silakan aja. Oke, kita buka sesi pertanyaan. Pak Afi, nanti ya, kita batasi sampai jam 7, Pak. Sebenarnya 6:30 ya. Silakan Bapak-bapak yang mau tanya langsung bisa resen. Saya cek di chatbox-nya sih belum ada ya. Di kolom chat saya ada, mulai Pak. dengan pancingan pertanyaan dari saya, Pak Ustadz. Silakan.
Ini dari Pak Solahuddin. Kan hadirnya Dari pemimpin Pak Haris. adil, Iya. juhud dan takut hisab di akhirat sebagai pemimpin di tanah air. Jadi saya belum keluar. Ada di YouTube kah? Oh, baik. Saya bantu. Sebentar. Ini rupanya beliau direct message ke saya. Oh, Assalamualaikum, mohon pencerahannya. Bagaimana Nuruddin membangun sendi-sendi ekonomi untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya? Syukran jazakallah khairan. Jazakumullah sanal jaza. Dalam pembangunan urusan ekonomi, sebagaimana yang tadi ditanyakan, sifat utama yang perlu dimiliki itu yang dibangun oleh Nuruddin Mahmud Zaki. Apa itu? Sikap iffah, sikap menjaga kehormatan diri, lalu tidak menjadikan dunia itu sangat kuat yang menyebabkan mereka rakus terhadap urusan dunia. Ini yang dilakukan oleh Nuruddin Mahmud Zaki. Sebagaimana ketika sang istri meminta peningkatan kesejahteraan dan pelayanan servis kebutuhan harian, Nuruddin Mahmud Zaki melibatkan tanganku untuk mengambil harta umat yang menyebabkan diriku tersiksa di hadapan Allah karena keinginanmu. Jadi Nuruddin ingin iffah itu menjadi sifat utama masyarakat yang dia pimpinnya. Tidak, bahasa kita, tidak celamitan dalam urusan dunia, tidak rakus terhadap dunia. Kalau saja sifat ini sudah ada di hati mereka, maka mereka merasakan kesejahteraan yang sangat luar biasa. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Ibnu Asakir bahwa Nuruddin Mahmud Zaki ini adalah penerus Umar bin Abdul Aziz. Lihat dari sisi apa? Ketika itu masyarakat tidak lagi memerlukan dan tidak merasa dirinya mustahik. Justru dirinya ingin memberikan sesuatu kepada yang lain. Jadi bukan karena pada saat itu berlimpah ruah harta, tapi jiwa mereka kaya dengan iffah, menjaga harga dan kehormatan dirinya atas urusan dunia. Kalau hal yang sedemikian rupa ini ada, itu menjadi modal utama membangun kesejahteraan. Akan tetapi ketika jiwa iffah ini berganti dengan ketamakan, kerapusan, maka yang muncul adalah rasa kekurangan terus dalam urusan harta dan merasa dirinya tidak mendapatkan kesejahteraan apapun. Itulah yang diungkapkan dalam Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Senantiasa menghitung-hitung dalam urusan dunia itu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah yang pertama yang dilakukan oleh Nuruddin Mahmud Zaki. Kaidah yang kedua, sebagaimana tadi saya sampaikan, memutus ketergantungan kepada pihak yang lain. Artinya, jangan sampai potensi-potensi kesejahteraan dan ekonomi kaum muslimin bergantung kepada yang lain. Maka potensi yang ada di sekitar kaum muslimin dihidupkan. Ini sesungguhnya sejalan seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar sirkulasi ekonomi tidak hanya mutar di kalangan tertentu, tetapi juga sirkulasi ekonomi mutar di banyak pihak. Orang kaya
terputar sirkulasinya, orang miskin juga terputar sirkulasi ekonominya. Dan alangkah indahnya kalau semua sirkulasi kesejahteraan dan ekonomi itu berputar di kalangan kaum muslimin. Misalnya sebagai sebuah contoh, kalau kita mengadakan pertemuan, mungkin kita sudah tradisi dan biasa menyediakan konsumsi. Kalau konsumsi itu kita beli dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita, dari jamaah masjid kita, maka akan tergali potensi pemberdayaan ekonomi umatnya dan muncullah kesejahteraan di kalangan umat daripada membeli dari pihak yang lain, daripada membeli kepada mereka-mereka yang di luar dari kemaslahatan umat. Nah, kesadaran yang sedemikian rupa ini yang ditumbuhkan oleh Nuruddin Mahmud Zangki. Akhirnya kemaslahatan itu berputar di kalangan kaum muslimin, dan kaum muslimin pun mendapatkan kemaslahatan dan kesejahteraannya. Ini poin yang kedua yang dilakukan oleh Nuruddin Mahmud Zangki dalam mensejahterakan masyarakatnya. Yang ketiga, Nuruddin Mahmud Zangki memiliki keyakinan bahwa di setiap tempat di mana disebutkan nama Allah, Allah mendatangkan kesuburan, Allah mendatangkan kesejahteraan, Allah memberikan kemaslahatan. Ini mesti kita yakini bersama. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakati minas samai wal ard. Allah memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi ketika wilayah tersebut mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi? Bagaimana sungai Efrat, bagaimana sungai Tigris, bagaimana sungai Kaisibur, bagaimana wilayah Damaskus, bagaimana sungai Yordan ditumbuhkan dengan berbagai macam hasil pertanian yang melimpah ruah, termasuk juga yang kita lihat saat sekarang ini. Jadi rasa keyakinan kepada janji Allah Subhanahu wa taala dengan menguatkan potensi menyuburkan wilayah-wilayah di mana nama Allah diserukan dan dikumandangkan, sama seperti keyakinan kita. Kalau kita dalam kondisi haus, kita selesai masalah hausnya dengan minum. Kalau kita dalam kondisi lapar, selesai masalah lapar kita kalau kita makan. Maka kita juga perlu menguatkan rasa keyakinan kita bahwa kesejahteraan kita akan terselesaikan ketika kita yakin di setiap tempat di situ disebut nama Allah, Allah memberikan kesuburan dan kemakmuran. Maka ternyata hasil pertanian pada masa Nuruddin Mahmud Zangki melimpah ruah dengan berbagai macam hasil pertanian yang bisa dinikmati oleh kaum muslimin. Nah, jadi kita kalau saat sekarang ini semua hasil pertanian kita dari luar, semua produk-produk kita dapatkan dari luar, lalu bagaimana produk yang kita hasilkan sendiri? Ini kontras sekali dengan apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kita. Dengan kesolehan mereka, mereka mengajarkan keyakinan bahwa di setiap tempat yang di situ mengagungkan asma Allah, mengumandangkan nama-nama Allah dengan penuh ketaatan dan ketakwaan, Allah memberikan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan semuanya itu. Ada sebuah peristiwa di Damaskus. Apa peristiwanya? Ada satu keluarga miskin yang mengeluhkan kemiskinannya. Dia sampaikan kepada seorang imam. Belum punya rumah, kondisinya miskin. Sudah melaksanakan berbagai macam hal, tapi juga belum tumbuh karunia ekonomi untuknya. Maka kata sang imam, membacakan salah satu ayat dalam surat Az-Zariyat, wa fis sama'i rizqukum ma tu'adun, dan di langitlah rizki yang Allah janjikan untukmu. Rizkinya di langit, bukan di sini. Maka kemudian ulama ini mengajarkan, mintalah ke langit, mintalah kepada Allah. Rizki kamu masih di langit, mintalah kepada Allah dan sumber rizki kamu dari langit. Akhirnya orang ini meyakini apa yang disampaikan oleh
sang imam ini, dia pun berdoa setiap malam supaya mendapatkan rezeki dan lain sebagainya, agar bisa punya rumah, punya ekonomi yang lebih baik. Tidak lama kemudian datanglah orang yang punya kelebihan harta. Orang yang punya kelebihan harta ini datang imam masjid. Saya sudah membangun bangunan, sekian bangunan. Kemudian saya berwakaf dari bangunan ini, saya berikan kepada 10 orang soleh. Tapi saya tidak tahu siapa yang soleh. Engkau seorang imam pasti tahu siapa di antara makmummu, muridmu yang soleh. Maka aku berikan 10 bangunan yang aku bangun itu, yang aku wakafkan, untuk engkau berikan kepada siapa yang kau inginkan. Dengan segala macam perlengkapannya yang sudah aku berikan. Subhanallah. Beberapa waktu pagi datanglah orang yang miskin ini melaksanakan sholat di masjid tersebut. Sang imam kemudian mendekati dan menanyakan, bagaimana keadaan dirimu? Apakah sudah memenuhi perintah langit? Karena rezekimu ada di langit. Orang ini mengatakan sudah saya lakukan. Sholat setiap malam, berdoa setiap malam. Maka kemudian sang imam ini mengatakan, berbahagialah, rezekimu yang di langit sudah turun dan Allah berikan untukmu. Maka kemudian disampaikanlah pemberian wakaf dari orang pengusaha yang menyerahkan kepada dirinya, dan salah satu di antaranya diberikan kepada orang ini. Wa fis sama'i rizqukum ma tu'adun. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keyakinan bahwa Allah lah sebagai sumber rizki. Jadi apa yang dilakukan oleh Nuruddin Mahmud Zanki dalam mensejahterakan masyarakat, pertama, menguatkan jati diri kaum muslimin dengan sifat iffah, menjaga kehormatan dirinya, tidak celamitan, tidak kepengenan, tidak rakus, tidak tamak terhadap dunia, dan itu menjadi pusat kesejahteraan, menjadi modal sejahtera. Yang kedua, membangun potensi internal kaum muslimin agar tidak tergantung kepada yang lain, dan akhirnya tumbuhlah kekuatan ekonomi dan kesejahteraan yang berputar sirkulasinya di kalangan kaum muslimin. Dan yang ketiga, memiliki keyakinan di setiap tempat di mana diagungkan nama Allah, pasti Allah akan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan. Begitulah yang dicatatkan Imam Ibnu Asakir dan Ibnu Katsir tentang apa yang dilakukan oleh Nuruddin Mahmud Zanki mensejahterakan masyarakatnya ketika itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya, dan Pak Haris juga untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi mungkin? Oke, kalau nggak ada, karena kita udah telat 15 menit Pak Ustadz, mungkin segera kita tutup. Tapi sebelumnya bisa dibantu dengan doa penutup untuk Indonesia kita ini, atau mungkin ada nasihat apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz, supaya di Indonesia segera lahir pemimpin-pemimpin seperti Nuruddin ini Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, jazakumullah sanal jaza. Pertama, janganlah putus asa untuk menghadirkan optimisme, karena putus asa itu bukanlah akhlak kaum muslimin. Masih banyak waktu, masih panjang kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang kuat, tidak akan selamanya kuat. Begitu juga kaum muslimin yang lemah tidak akan selamanya lemah. Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb mereka, dan kita perlu menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak melihat berbagai macam hal, kondisi dan keadaan dengan keputusasaan dan kefrustasian, tetapi kita senantiasa berharap Allah memberikan anugerah yang kita sendiri tidak mengetahui dan orang-orang juga tidak mengetahui bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia tersebut. Yang terpenting adalah senantiasa berupaya menjalankan apa yang diserukan oleh Allah dalam kebaikan, sehingga kita memakmurkan kehidupan kita dengan kebaikan dan kebaikan.
Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan bermunajat kepada Allah, dan saya yakin di antara jamaah sekalian ada yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berdoa, semoga Allah sehatkan kita semua. Semoga Allah lindungi kita dari wabah penyakit ini. Semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit Allah sembuhkan, dan semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Rabbana innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Ustadz, jazakallah khairan buat doa dan materi yang hari ini. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Semoga dimudahkan segala urusan. Amin ya Rabb. Amin. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.